Salam bahagia untuk kita semua. Pada hari ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Pendidikan Populer, Membangun Kesadaran Kritis yang disunting oleh Rum Topatimasang, Toto Raharjo, dan Mansur Fakih. Dalam buku ini diawali dengan pendidikan yang membebaskan yang ditulis pada pengantarnya oleh Mansur Fakih. Ada pandangan yang kuat di kalangan para pendidik radikal bahwa pendidikan ataupun penyelenggaraan proses belajar mengajar diantaranya dalam bentuk pelatihan pada dasarnya tidak pernah terbebas dari kepentingan politik ataupun terbebas demi melanggengkan sistem sosial, ekonomi maupun kekuasaan yang ada. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa pendidikan bagi aparatus dominasi selalu digunakan demi melanggengkan ataupun melegitimasi dominasi mereka. Oleh karena itu, hakikat pendidikan bagi mereka tidak lebih dari sebagai sarana untuk mereproduksi sistem dan struktur sosial yang tidak adil seperti sistem relasi kelas, relasi gender, relasi rasisme, ataupun sistem relasi lainnya. Pandangan semacam itu dikenal dengan teori reproduksi dalam pendidikan. Berbeda dengan pandangan maupun teori reproduksi dalam pendidikan tersebut, ada pandangan maupun teori pendidikan yang juga datang dari kelompok pendidik radikal yang justru berangkat dari asumsi dan keyakinan bahwa pendidikan adalah proses produksi kesadaran kritis, seperti menumbuhkan kesadaran kelas, kesadaran gender, maupun kesadaran kritis lainnya. Pandangan kedua inilah yang dianut oleh sekelompok fasilitator yang menyusun buku refleksi ini. Oleh karena itu, pendidikan bagi kelompok kedua ini lebih merupakan proses pembebasan manusia. Pendirian mereka berangkat dari asumsi bahwa manusia dalam sistem dan struktur sosial yang ada pada dasarnya mengalami proses dehumanisasi karena eksploitasi kelas, dominasi gender maupun karena hegemoni dan dominasi budaya lainnya. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu sarana untuk memproduksi kesadaran, untuk mengembalikan kemanusiaan manusia, dan dalam kaitan ini, pendidikan berperan untuk membangkitkan kesadaran kritis sebagai prasyarat upaya untuk pembebasan. Buku ini merupakan kompilasi dari refleksi pengalaman para pendidik dan fasilitator aliran yang kedua, yakni mereka yang percaya bahwa tugas pendidikan adalah memproduksi kesadaran kritis untuk suatu proses pembebasan. Oleh karena itu, buku ini tidak ditulis berdasarkan hasil pemikiran belaka, melainkan suatu hasil refleksi dari pengalaman mengembangkan praktik pendidikan populer dari para fasilitator dalam jaringan INSIS. Oleh karena itu, buku ini memuat tidak saja refleksi teoritik proses belajar yang dianut oleh para fasilitator yang mengkompilasi buku ini, namun juga memuat pengalaman berbagai penerapan metode pelatihan serta implikasi terhadap berbagai teknik dalam penyelenggaraan proses belajar. Itulah makanya dalam buku ini banyak dibahas dan dimuat contoh berbagai teknik dan media dari proses belajar yang membebaskan. Dengan begitu, buku ini selain merupakan refleksi teoritik dan ideologis tentang pemikiran pendidikan, ia juga merupakan hasil kompilasi dokumen teknis pelatihan yang dapat digunakan oleh para pembaca untuk memfasilitasi proses belajar di tengah masyarakat. Sungguh pun demikian, buku ini bukanlah suatu buku panduan pelatihan, training manual, dan memang para penulisnya tidak bermaksud untuk merancang dan menulis buku panduan pelatihan. Pendidikan untuk resistensi terhadap dominasi dan penindasan. Bagaimana proses pembebasan dan proses belajar untuk membangkitkan kesadaran kritis dan pembebasan dilakukan? Para fasilitator dalam menjawab pertanyaan ini umumnya lebih
konsentrasi pada metode ketika proses belajar diselenggarakan. Namun, sesungguhnya pendidikan tidak pernah berdiri bebas tanpa berkaitan secara dialektis dengan lingkungan dan sistem sosial di mana pendidikan diselenggarakan. Oleh karena itu, proses pendidikan sebagai proses pembebasan tidak pernah terlepas dari sistem dan struktur sosial, yakni konteks sosial yang menjadi penyebab atau yang menyumbangkan proses dehumanisasi dan keterasingan pada waktu pendidikan diselenggarakan. Dalam era globalisasi, kapitalisme seperti saat ini, pendidikan dihadapkan pada tantangan bagaimana mengaitkan konteks dan analisis isinya untuk memahami globalisasi secara kritis. Strategi umumnya fasilitator lebih tertuju untuk bagaimana membuat proses belajar mereka relevan terhadap formasi sosial yang dominan saat ini, yakni globalisasi kapitalisme dan menguatnya neoliberalisme. Strategi seperti ini lebih berkesan menerima dan mensiasati justru untuk menyesuaikan terhadap globalisasi. Sementara itu, jarang proses belajar yang mengintegrasikan analisis globalisasi secara kritis dan bagaimana mereka berperan dengan proses kritik dan melakukan dekonstruksi untuk menemukan solusi alternatif terhadap globalisasi. Seperti misalnya menciptakan diskursus tandingan terhadap diskursus globalisasi yang dominan dengan perspektif alternatif. Untuk mendorong proses belajar menjadi peka terhadap persoalan ketidakadilan sosial era globalisasi ini, perlu setiap dalam penyelenggaraan proses belajar secara otonom menentukan visi dan misi sesuai perkembangan formasi sosial. Bagaimana mereka memperjelas keberpihakan terhadap proses ketidakadilan sosial, serta bagaimana mereka menerjemahkan kesemua itu mampu diterapkan dalam metodologi dalam penyelenggaraan proses belajar. Oleh karena itu, metode dan teknik hadap masalah menjadi salah satu kegiatan yang strategis untuk merespon sistem dan diskursus yang dominan. Persoalannya, dalam penyelenggaraan proses belajar selalu ditemukan kelemahan sekaligus kekuatannya. Seringkali menjadi arena yang paling tidak terkontrol dan tidak termonitor, sehingga diperlukan mekanisme yang memungkinkan peserta proses belajar sebagai subjek dan pusat kegiatan penyelenggaraan proses belajar dan konstituensi utama proses belajar memungkinkan memiliki peran kontrol dan monitor untuk mewujudkan proses belajar yang membebaskan. Oleh karena itu, orientasi untuk setiap peserta untuk menghayati visi dan misi mereka serta kesadaran kritis mereka peserta sangat diperlukan jika akan meletakkan peserta belajar sebagai subjek dan pemonitor proses dan metode untuk transformasi sosial. Buku ini berusaha untuk melakukan analisis kritis bagaimana paradigma pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan di balik metode penyelenggaraan proses belajar dan di mana letak posisi peserta di dalamnya. Bahkan secara konkret buku ini menyajikan bagaimana kaitan antara teori pendidikan dan metode digambarkan secara konkret dan disajikan dalam bentuk panduan pelatihan atau training manual. Dengan cara penyajian dan analisis seperti ini, diharapkan memberi inspirasi pembaca untuk dapat menemukan model sistem dan metode pelatihan alternatif, yakni proses belajar yang meletakkan peserta sebagai subjek proses belajar, memberdayakan warga belajar, dan berwatak demokratis. Secara lebih khusus, buku ini berusaha untuk menjembatani antara berbagai ideologi di balik metode penyelenggaraan proses belajar dan atau paradigma pendidikan yang diperankan dalam penyelenggaraan proses belajar. Oleh karena berbagai penyelenggaraan pendidikan sesungguhnya mewakili berbagai pandangan paradigma sosial, maka dalam buku ini dibahas mengenai pendidikan teoritik dan paradigma pendidikan serta implikasi dan akibatnya terhadap metodologi dan teknik pendidikan. Oleh karena itu, buku ini memuat 3 bahasan yang saling berkaitan, yakni teori dan ideologi pendidikan, metodologi, dan praktek pendidikan. Dalam perspektif kritis, tugas pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap sistem dan ideologi yang dominan yang tengah berlaku di masyarakat.
serta menantang sistem tersebut untuk memikirkan sistem alternatif ke arah transformasi sosial menuju suatu masyarakat yang adil. Tugas ini dimanifestasikan dalam bentuk kemampuan menciptakan ruang agar muncul sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan sosial, serta melakukan dekonstruksi terhadap diskursus yang dominan dan tidak adil menuju sistem sosial yang lebih adil. Pendidikan tidak mungkin dan tidak bisa netral, objektif maupun detachment dari kondisi masyarakat. Visi kritis pendidikan terhadap sistem yang dominan sebagai pemihakan terhadap rakyat kecil dan yang tertindas untuk menciptakan sistem sosial baru dan lebih adil menjadi agenda pendidikan di balik penulisan buku ini. Dalam perspektif kritis yang dianut oleh para penulis buku ini, pendidikan harus mampu menciptakan ruang untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara bebas dan kritis untuk transformasi sosial. Dengan kata lain, tugas utama pendidikan adalah memanusiakan kembali manusia yang mengalami dehumanisasi. Karena sistem dan struktur yang tidak adil, paham pendidikan kritis ini cocok dengan paradigma transformatif. Penyelenggaraan proses belajar mengajar dan dalam perspektif ini juga menjadi arena kritik ideologi. Proses belajar dalam bentuk pelatihan bagi para buruh misalnya. Peserta pelatihan perlu ditantang untuk memahami proses eksploitasi yang mereka alami, serta memikirkan proses pembebasan dari alienasi dan eksploitasi buruh, di samping penekanan pada teori motivasi kerja demi efisiensi yang hanya menguntungkan akumulasi kapital tersebut. Dengan demikian, dalam konteks pelatihan pertanian misalnya, para petani saat ini sering diarahkan hanya untuk memenuhi ambisi produktivitas dan efisiensi sebagai implikasi dari pendukung pertanian dari pandangan dominasi revolusi hijau dan rekayasa genetika. Namun jarang difasilitasi untuk mempertanyakan relasi kekuasaan dan bencana bagi para petani dari suatu teknik pertanian. Dalam konteks itulah pilihan paradigma pendidikan dan proses belajar memainkan peran strategis untuk proses perubahan dan transformasi sosial. Buku ini sepenuhnya ditulis dengan semangat Freirean atau melanjutkan tradisi pendidikan populer Freirean. Bagi penganut mazhab Freirean, hakikat pendidikan ataupun pelatihan adalah demi membangkitkan kesadaran kritis. Perlu diingat bahwa Freire 1970 membagi ideologi pendidikan dalam 3 kerangka yang didasarkan pada kesadaran ideologi masyarakat. Tema pokok gagasan Freire pada dasarnya mengacu pada suatu landasan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia kembali. Gagasan ini berangkat dari suatu analisis bahwa sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya membuat masyarakat mengalami proses dehumanisasi. Pendidikan sebagai bagian dari sistem masyarakat justru menjadi pelanggeng proses dehumanisasi tersebut. Secara lebih rinci, Freire menjelaskan proses dehumanisasi tersebut dengan menganalisis tentang kesadaran atau pandangan hidup masyarakat terhadap diri mereka sendiri. Freire menggolongkan kesadaran manusia menjadi kesadaran magis, kesadaran naif, dan kesadaran kritis. Justru perhatian dan fokus utama buku ini adalah mengupas tentang bagaimana membangkitkan kesadaran kritis dilaksanakan dengan metode dan teknik yang emansipatoris kritis pula. Buku ini juga ditulis dengan semangat kritik terhadap mazhab pendidikan yang terpengaruh pemikiran positivisme. Hal ini mengingat bahwa ternyata kuatnya pengaruh positivisme dalam diri banyak fasilitator juga berpengaruh terhadap praktik pendidikan dan pelatihan, proses belajar lainnya. Proses belajar lainnya terhadap masyarakat yang justru bertolak belakang dengan semangat pembebasan dan transformasi sosial. Metode yang dikembangkan banyak pendidikan dan pelatihan di masyarakat mewarisi pikiran positivisme sebagai objektivitas, empiris, tidak memihak pada peserta, berjarak dengan objek belajar, rasional, dan bebas nilai, membuat banyak fasilitator yang sesungguhnya justru menghambat proses pembebasan dan menghilangkan watak dan menumpas benih-benih emansipatoris pada setiap proses pendidikan dan pelatihan. Penyelenggaraan pendidikan dalam perspektif positivistik merupakan proses fabrikasi dan mekanisasi pendidikan untuk memproduksi keluaran pendidikan yang harus sesuai dengan pasar kerja.
Proses belajar yang diselenggarakan juga tidak toleran terhadap segala bentuk non-positivistic ways of knowing yang disebut sebagai tidak ilmiah. Pendidikan menjadi ahistoris, yakni mengelaborasi model masyarakat dengan mengisolasi banyak variabel dalam model tersebut. Peserta didik untuk tunduk pada struktur yang ada, mencari cara-cara di mana peran, norma, dan nilai-nilai yang diintegrasikan dalam rangka melanggengkan sistem tersebut. Asumsi yang mendasari pendidikan itu adalah bahwa tidak ada masalah dalam sistem yang ada, masalahnya terletak pada sikap mental, pengetahuan dan keterampilan peserta belaka, termasuk kreativitas, motivasi, keahlian teknis peserta. Oleh karena itu, dalam perspektif positivisme, pendidikan dan pelatihan lebih dimaksud untuk mengembangkan kecerdasan, keterampilan, dan keahlian peserta pelatihan belaka. Sementara komitmen, keyakinan, dan kepercayaan terhadap sistem yang adil dan motivasi untuk menantang terhadap struktur sosial yang ada tidak dilakukan, namun lebih sibuk memfokuskan pada bagaimana membuat sistem yang ada bekerja. Sementara itu, keseluruhan uraian dari buku ini justru berusaha untuk meletakkan proses belajar dalam kerangka proses transformasi sosial dalam keseluruhan sistem perubahan sosial untuk meletakkan proses belajar dalam peran transformasi sosial. Pertama, perlu melakukan analisis struktural tentang lokasi pemihakan pada penyelenggaraan proses belajar terlebih dahulu. Tanpa visi dan pemihakan yang jelas terhadap siapa pendidikan, sulit diharapkan menjadi institusi kritis untuk pembebasan dan perubahan sosial. Pendidikan juga perlu melakukan identifikasi isu-isu strategis dan menempatkan visi dan mandat mereka sebagai pendidikan untuk pemberdayaan. Tanpa pemihakan visi, analisis, dan mandat yang jelas, pendidikan tanpa disasari telah menjadi bagian dari status quo dan ikut melanggengkan ketidakadilan. Bahkan tanpa pemihakan yang jelas, pendidikan hanya menjadi alat penjinakan atau alat hegemoni dari sistem dan ideologi kelompok dominan. Kesemuanya pendirian pendidikan ini juga berimplikasi terhadap metodologi dan pendekatan dan proses belajar mengajar dalam suatu proses pendidikan. Pendidikan yang memanusiakan fasilitator dan peserta didik. Para penulis buku ini juga melihat bahwa peranan fasilitator sangat strategis secara positif maupun negatif dalam setiap proses belajar. Untuk itu dalam buku ini, usaha untuk membebaskan fasilitator dari proses dehumanisasi juga mendapat perhatian. Inti dari pembebasan fasilitator adalah justru dengan mentransformasikan hubungan fasilitator peserta. Dalam buku ini justru mendapat porsi bahasan yang memadai. Itulah sebabnya dalam buku ini banyak dibahas dan dicontohkan tentang bagaimana memungkinkan dalam penyelenggaraan pendidikan terjadi proses transformasi hubungan antara fasilitator dan peserta dari hubungan dan perspektif yang mendominasi menjadi hubungan yang membebaskan. Dalam perspektif pendidikan yang menindas, para fasilitator berperan dan menempatkan diri mereka justru sebagai subjek pelatihan. Sementara itu peserta justru ditetapkan sebagai objek. Itulah sebabnya mengapa buku ini ditulis justru dengan semangat untuk mentransformasikan hubungan antara fasilitator dan peserta menjadi hubungan yang dialogis. Hubungan fasilitator dan peserta di banyak sekali penyelenggaraan pendidikan sering terjadi lebih bersifat hubungan dan relasi kekuasaan, yakni proses penjinakan dan penundukan, terutama pada pendidikan dan pelatihan yang menjadi peserta sebagai objek. Pendirian yang dianut oleh penulis buku ini adalah pendidikan yang meletakkan peserta sebagai objek pelatihan, adalah pendidikan penjinakan, dan oleh karenanya ia bagian dari problem dehumanisasi. Paradigma pendidikan yang dianut oleh para penulis buku ini tidak saja ingin membebaskan dan mentransformasikan pendidikan dengan struktur di luarnya, tapi juga bercita-cita mentransformasi relasi knowledge power dan dominasi hubungan yang mendidik dan yang dididik. Sungguh pun banyak orang pesimis untuk menjadikan pendidikan dan pelatihan menjadi organ independen untuk kesadaran kritis dan pembebasan. Namun para penulis buku ini justru merasa sangat optimis terhadap pendidikan yang membebaskan. Oleh karena itu dalam buku ini dicontohkan tentang bagaimana menciptakan peluang untuk senantiasa mengembalikan fungsi pendidikan dan pelatihan sebagai proses transformasi sosial. Usaha yang perlu dilakukan sebelum melakukan transformasi sosial adalah mentransformasi diri sendiri, yakni membongkar struktur tidak adil dan relasi yang tidak demokratis
di dalam dunia pendidikan lebih dahulu. Ini berarti menggugat watak otoriter dan feodalisme dalam setiap penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, diperlukan suatu usaha kolaborasi antara fasilitator dan peserta belajar untuk secara bersama-sama melakukan transformasi relasi mereka menjadi lebih egaliter dan demokratis. Kesimpulan, akhirnya buku ini selain merupakan refleksi kritis dan menyeluruh terhadap posisi pendidikan dalam struktur sosial, juga memberikan inspirasi dan contoh konkret pada para pembaca tentang bagaimana pendidikan yang membebaskan dilaksanakan. Bagian yang terpenting buku ini selain contoh metode dan teknis pelatihan yang membebaskan adalah justru memberikan ruang reflektif dan pertanyaan akan pemihakan, visi maupun ideologi suatu kegiatan pendidikan. Karena memang setiap proses pendidikan dan pelatihan selalu dihadapkan pada pilihan antara menyesuaikan diri dan mereproduksi sistem yang ada atau memerankan peran kritis terhadap sistem yang ada. Jika proses belajar lebih dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk mereproduksi sistem yang tidak adil tanpa menggugatnya, maka proses belajar yang diselenggarakan tersebut adalah bagian dari masalah. Karena dengan posisi seperti itu, pada dasarnya proses belajar tersebut justru ikut melanggengkan ketidakadilan masyarakat. Dengan kata lain, penyelenggaraan pendidikan telah gagal memerankan visi utama pendidikan sebagai pemanusiaan manusia untuk menjadi subjek transformasi sosial. Transformasi yang dimaksud adalah suatu proses penciptaan hubungan relationship yang secara fundamental baru dan lebih baik. Buku ini membantu fasilitator untuk memproses, untuk mengkonstruksi wacana struktur sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pengetahuan yang lebih adil. Buku ini sendiri memberi ruang bagi perenungan lebih mendasar tentang fungsi dan peran pendidikan di masa mendatang. Dalam konteks transformasi sosial, isi buku ini menyediakan kemungkinan akan peran kritis penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan selain menciptakan relasi lingkungan, sistem prasarana penyelenggaraan proses belajar yang demokratis, dalam sistem pendidikan yang otoriter dan tidak demokratis, sulit bagi penyelenggaraan pendidikan memerankan peran kritisnya. Dengan demikian, langkah strategis terpenting adalah justru menciptakan proses belajar yang otonom dan partisipatori dalam mengembangkan kurikulum, dan menciptakan ruang bagi proses belajar untuk menjadi diri mereka sendiri. Dengan demikian, setiap pendidikan adalah otonom dan unik untuk menjadi diri mereka sendiri. Jika demokratisasi pendidikan terjadi, akhirnya akan melahirkan masyarakat otonom dan demokratis pula. Pendidikan yang demokratis akan melahirkan masyarakat yang demokratis dan akhirnya akan menyumbangkan lahirnya bangsa yang demokratis. Yogyakarta, Desember tahun 2000. Demikian pengantar dari Mansur Fakih pada buku Pendidikan Populer Membangun Kesadaran Kritis. Untuk pembahasan dan bacaan selanjutnya tentang bagian 1 membongkar paradigma akan dibacakan pada video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.